kayak gini biar ini. Ya, silakan waktunya Mbak Sarah untuk menjelaskan tugas terkait silek. Ada 8 jenis silek yang sudah saya berikan. Silakan sampaikan analisisnya. Terima kasih. Izin ya Pak Aska dan teman-teman semuanya. Sebelumnya aku izin menjelaskan terkait skrip yang sudah Pak Aska kasih. Kan itu ada 8 poin. Dan ini per poinnya tuh aku pakai per tab gitu. Dan ini kalau dicontoh yang pertama itu kan ada select bintang from pelanggan. Kita anggap si bintang ini tuh sebagai perintah yang secara keseluruhan. Jadi dia nggak ada perintah khusus. Nah, kalau misalkan perintahnya kayak gini, jadi select bintang from pelanggan, berarti itu kita memerintahkan si PHP My Admin ini untuk menampilkan data dari pelanggan. Karena apa? Karena pelanggan itu merupakan data yang kita pilih di select. Jadi hasil keluarannya itu adalah data-data di pelanggan dan itu secara keseluruhan. Kenapa keseluruhan? Karena itu tadi dia itu nggak ada spesifikasi data apa yang harus dikeluarkan. Jadi dia menampilkan semua data pelanggan kayak gitu. Itu untuk poin pertama. Terus untuk poin kedua di sini tuh ada yang namanya select from pelanggan order by nama. Jadi ini tuh perintahnya select menampilkan semua data dari tabel pelanggan dan diurutkannya itu berdasarkan nama kayak gitu. Jadi nanti hasil keluarannya atau outputnya itu akan menampilkan si yang namanya hasil data yang berurut dari nama. Jadi nanti akan ada perubahan di bagian namanya. Mungkin kalau misalkan di yang tadi, di yang poin pertama, itu kan secara ID pelanggan, secara data asli. Karena di data asli itu kita mengurutkannya itu berdasarkan ID pelanggan dari P001 sampai P008 itu terurut secara jelas. Tapi untuk yang poin kedua ini, karena dia diminta untuk mengurutkan berdasarkan nama, jadi dia itu akan menampilkan hasil data yang terurut berdasarkan nama. Jadi namanya itu diurutkan berdasar dari nama yang terkecil ke yang terbesar. Karena apa? Karena di sini tuh si kalau nggak ada deskripsi atau perintah DEX atau DESC itu kan descending. Nah, berarti secara default ini tuh merupakan perintah secara ascending atau menampilkan dari yang kecil sampai terbesar gitu. Itu perbedaannya. Mungkin bisa teman-teman lihat kalau misalkan nama di poin kedua ini itu berdasarkan dari huruf abjad paling kecil dari A sampai S. Jadi A, B, C, M, S. Sedangkan dari di data yang pertama tadi itu berdasarkan ID pelanggan. Jadi di situ perbedaannya. Mana cara deh? Nah, terus di sini itu di poin ketiga itu kan select from pelanggan order by nama DEX. Nah, ini yang aku maksud tadi kalau DEX ada keterangan DEX itu berarti descending di mana data itu akan diurutkan dari data terbesar data ke terkecil. Jadi perbedaannya kalau ascending itu dari data kecil ke terbesar, kalau DEX itu dari data terbesar ke terkecil. Nah, di sini tuh ada perintah select bintang atau semua data from data pelanggan order by nama terus ada keterangan DEX-nya. Jadi maksudnya adalah ketika kita meminta data ini yang keluar itu akan semua data yang tadi aku bilang karena dia nggak ada keterangan khusus menampilkan data apa. Terus dia itu ordernya atau keluarnya itu berdasarkan nama Dex. Descending. Kalau tadi kan ascending yang sebelumnya. Kalau ini descending. Kenapa descending? Karena itu tuh perintah lah atau inputnya untuk mengeluarkan si hasil data dan hasil datanya itu akan terurut secara nama dari abjad yang paling terbesar ke abjad yang paling terkecil. Karena kan di sini kita mainnya abjad ya kalau di nama. Jadi nama itu dari Z ke A kalau descending. Kalau ascending itu dari A ke Z. Dan di sini karena perintahnya DEX, jadi dia itu keluarnya dari yang namanya terbesar atau abjad paling besar. Jadi kayak dari Susanto ke Andi. Kayak gitu. Dan ini ID pelanggannya itu akan menyesuaikan perintah dari si perintah yang kita masukkan si select ini. Karena kita memasukkan nama Susanto sebagai awal karena keterangannya nama Dex berarti nanti si ID pelanggannya itu akan menyesuaikan seperti itu. Terus, ya. Terus di sini ada perintah selanjutnya yaitu select ID pelanggan nama dari pelanggan order by nama. Jadi ini kita
meminta si MySQL ini untuk mengeluarkan atau mengambil data berdasarkan ID pelanggan dan nama dari data tabel pelanggan yang diurutkan berdasarkan nama. Kayak gitu. Jadi maksudnya adalah kita tuh meminta informasi terkait ID pelanggan sama nama si pelanggan tersebut dari si data tabel pelanggan. Dan itu diurutkannya berdasarkan nama. Jadi si nama itu akan terurut Andi, Anton, Bobby, Charles, Meliana, Mary, Susanti, dan Susanto. Dan di sini ID pelanggannya itu kan nggak urut. Kenapa nggak urut? Karena di data aslinya itu dia kan diurutkan berdasarkan ID pelanggan P001 sampai P008. Tapi di sini deskripsinya itu meminta bahwa outputnya itu diurutkan berdasarkan nama. Dan karena tidak ada keterangan descending, maka hasil ini akan diurutkan secara ascending atau dari nama huruf abjad terkecil ke huruf abjad terbesar gitu. Terus next, gimana caranya? Nah, di sini itu ada eh, perintah selanjutnya yaitu select ID pelanggan, nama from, oh wait belum. Di sini itu ada select ID pelanggan, nama, from pelanggan, order by nama, terus ID pelanggan. Jadi perintahnya adalah kita meminta untuk hasil outputnya itu menginformasikan terkait ID pelanggan sama nama dari data pelanggan yang diurutkan berdasarkan nama sama ID pelanggan. Di sini itu eh, outputnya akan membaca dulu kriteria pertama atau urutan pertama itu berdasarkan nama. Terus selanjutnya itu berdasarkan ID pelanggan. Ini kenapa ada dua kriteria? Karena di kriteria pertama itu mungkin nantinya akan ada yang namanya duplikat. Kalau misalkan ada duplikat, nanti itu akan diurutkan berdasarkan ID pelanggan yang terkecil. Kenapa terkecil? Karena lagi-lagi di sini ascending atau tidak ada keterangan untuk mengurutkan dari data terbesar ke terkecil. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini hasilnya ada Andi, Anton, Bobby, Charles, Meliana, Mary, Susanti, Susanto. Kenapa nggak ada bedanya? Ini jebakan. Kenapa jebakan? Karena di sini nggak ada duplikat. Jadi mungkin akan ada beberapa persepsi yang menganggap bahwa fungsi ini nggak jalan. Sebenarnya fungsi ini jalan kalau misalkan ada data duplikat. Tapi karena di sini datanya unik semua atau masing-masing satu, ibaratnya jadi nggak apa ya, hasilnya tuh nggak akan jauh beda sama mungkin data selanjutnya atau data sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman bisa fokus di yang namanya perintah atau si scriptnya itu. Ketika kita meminta select ID pelanggan, nama tuh dari tabel pelanggan, terus order by nama dan ID pelanggan. Jadi akan diurutkan nama si tabel ini tuh berdasarkan dari nama dulu. Misalkan Andi, Andi, Andi dan Andi. Itu kan ada dua nama. Kalau ada duplikat, nah si fungsi ini akan mengerjakan selanjutnya mengurutkan berdasarkan ID pelanggan. Bisa aja Andi yang ke satu itu dia P001. Tapi kalau Andi yang kedua dia itu P008. Nah itu kan beda ID pelanggannya. Jadi kalau misalkan namanya sama nih sama-sama Andi, tapi dia itu ada kriteria selanjutnya yaitu berdasarkan ID pelanggan. Jadi tetap Andi P001 sama Andi yang P008 dan itu tuh akan berdekatan atau atas bawah sesuai urutan yang terkecil ke terbesar karena di sini ascending datanya. Bentar. Nah, terus di sini tuh selanjutnya adalah select ID pelanggan, nama, from pelanggan, order by nama, ID pelanggan, Dex. Jadi di sini di urutannya ini lagi-lagi jebakan. Kenapa? Karena di sini tuh nggak ada perbedaan. Itu tadi karena dia nggak ada data duplikatnya. Kalau misalkan ada mungkin nanti akan terlihat. Tapi di sini perintahnya itu akan aku jelaskan kalau misalkan kita itu meminta si server ini untuk mengeluarkan hasil ID pelanggan sama nama dari data pelanggan yang diurutkan berdasarkan nama secara ascending dan ID pelanggan secara descending atau dari terbesar ke terkecil. Jadi ada dua kriteria nih. Kalau nama dari ascending atau terkecil ke terbesar, kalau ID pelanggan itu dari terbesar ke terkecil. Dan di sini tuh nggak akan ada perbedaannya. Kenapa? Ini sama hasilnya, outputnya sama kayak
tadi yang sebelumnya, karena di sini lagi-lagi nggak ada data unik. Mungkin nanti hasilnya itu akan kemungkinan kayak gini. Tadi kan ada Andi P001 sama Andi P008. Kalau misalkan sesuai perintah ini, nanti akan keluar order by nama. Berarti Andi dan Andi. Andi dan Andi ini akan berurutan. Kenapa? Karena nama dia sama-sama A kan. Jadi sama-sama dari terkecil. Dan kriteria selanjutnya itu adalah ID pelanggan secara DEX atau descending. Jadi nanti yang terurut itu Andi P008 di urutan pertama dan Andi P001 itu di urutan kedua. Kenapa? Karena ID pelanggannya itu diminta diurutkan secara descending. Kalau tadi dia nggak ada perintah descending, maka hasilnya itu ascending. Jadi kalau yang tadi itu Andi P001 urutan pertama, yang kedua Andi P008. Tapi kalau yang sekarang ini, dia itu ada perintah descendingnya, maka outputnya nanti akan Andi P008 urutan pertama, dan Andi P001 itu urutan kedua. Gitu. Next, di sini ada perintah select ID pelanggan, terus nama, from pelanggan, order by nama DEX, dan ID pelanggan. Nah, di sini tuh diurutkannya berdasarkan nama dulu secara kriteria. Kriteria nama itu akan diurutkan secara descending atau dari terbesar ke terkecil. Berarti abjad yang paling besar ke abjad yang paling kecil dulu. Nah, di sini kan outputnya ada Susanto sama Susanti. Dan dia itu berakhir di Andi. Kenapa? Karena S itu kan lebih besar hurufnya daripada A, maksudnya urutannya. Jadi dia itu dari Susanto dulu, terus ke Andi. Nama secara descending, yaitu dari besar ke terkecil. Terus kriteria kedua itu ID pelanggan. Di sini ID pelanggan itu di perintah ini, di data ini, di kasus ini, itu dia nggak berguna. Kenapa nggak berguna? Karena si ID pelanggan ini nggak ada yang sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang sama, misalkan ID pelanggannya Susanto itu namanya ID-nya P002, sedangkan Susanti juga P002, jadi dia itu akan diurutkan dulu. Jadi ibaratnya ID pelanggan ini itu akan menyesuaikan si namanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada yang duplikat, dia itu akan diurutkan berdasarkan nama dulu, baru ID pelanggan kayak gitu. Oke, ini yang terakhir, ini nggak ada bedanya sama yang tadi. Mungkin teman-teman masih udah mulai tahu perbedaannya dan cara bacanya gimana. Jadi untuk yang terakhir ini, select atau mengambil data dari mengambil data ID pelanggan dan nama dari tabel pelanggan berdasarkan nama secara descending dan ID pelanggan secara descending. Untuk kriteria pertama itu kan nama secara descending dan untuk kriteria kedua itu ID pelanggan secara descending. Jadi nanti hasilnya akan Susanto sampai Andi secara descending dan ID pelanggan secara descending juga. Seperti itu. Jadi kriteria pertama kalau terpenuhi maka akan stop perintahnya sampai di kriteria pertama aja. Tapi kalau misalkan kriteria pertama tidak terpenuhi atau belum terpenuhi dan masih ada yang kurang, maka akan dibaca kriteria kedua atau perintah kedua. Begitu, Pak. Sudah. Oke, sip. Terima kasih Mbak Sarah. Penjelasannya sudah menurut saya sudah komplit ya. Ini mungkin oke saya stop ya.